Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari Matematika T81. Perkenalkan, nama saya M. Al-Hadid Faindra dengan NIM 2211092025 dengan nomor absen 21, kelas 1C D4 Lir, jurusan Teknik Elektro dengan dosen pembimbing Ibu Aulia Octavia MSI. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi turunan, yaitu persamaan garis singgung kurva. Garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva pada satu titik. Sesuai dengan namanya, garis singgung ini berarti yang menyinggung suatu objek geometri, entah itu kurva maupun lingkaran di suatu titik tertentu. Jadi beginilah bentuk suatu kurva, yang dimana warna merah ialah kurva yang disinggung, hijau ialah garis yang disinggung, dan titik X1, Y1 ini merupakan titik singgungnya. Langkah-langkah mencari persamaan garis singgung. 1. Mencari titik persinggungan. Jika nilai Y belum diketahui, maka cari nilai Y dengan substitusikan dengan nilai X. 2. Mencari gradien suatu persamaan. 3. Substitusikan gradien dan titik singgung. Jadi, rumus dari garis singgung adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikali X1. Jadi Y1 ialah ordinat, M merupakan gradien, jadi M itu merupakan turunan pertama dari suatu fungsi, maka didapatkanlah M sama dengan V aksen dikali X. Dan selanjutnya ialah X1, merupakan absisnya. Jadi kita akan masuk ke contoh soal. Persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 di titik 2 dan 4 adalah. Jadi yang pertama kita menentukan titik X1 dan Y1. Di soal sudah dijelaskan terdapat ada titik X1 dan Y1. Tinggal kita masukkan X1 ialah 2 dan Y1 ialah 4. Selanjutnya ialah mencari gradien. M sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Sama dengan, untuk menentukan hasil dari 2x kuadrat ini ialah 2x kuadrat sama dengan n(ax) pangkat n kurang 1 sama dengan n ialah 2 dan a ialah 2 ini. 2 dikali 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4x pangkat 1. Jadi hasil turunan dari 2x kuadrat ini ialah 4x dan selanjutnya ialah kita menentukan hasil dari 5x. Sesuai dengan rumus yang tadi, n(ax) pangkat n kurang 1 sama dengan nilai n ialah 1 dan a ialah 5. Sama dengan 5. Dikarenakan x ini habis, jadi yang diturunkan ialah cuma 5. Jadi 4x ditambah 5 sama dengan 4. Kita untuk mencari x ini adalah kita turunkan x1 ditambah 5. Jadi 4 dikali 2 ialah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi hasil gradiennya ialah M sama dengan 13.
Langkah selanjutnya ialah mensubstitusikan Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Y1 dikurang Y1 ialah 4 dan M ialah 13. Dan X tidak ada dikurang X1 ialah 2. Jadi Y dikurang 4, 13. Jadi 13 dikali X sama dengan 13X dan 13 dikali 2 sama dengan 26. Jadi yang 4 ini kita pindah ruaskan jadi Y sama dengan 13X dikurang 26 ditambah 4. Y sama dengan 13X 26 min 26 ditambah 4 ialah min 22. Jadi kita sudah mendapatkan garis singgungnya ialah Y sama dengan 13X dikurang 22. Materi selanjutnya ialah nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum dikenal sebagai nilai ekstrem, yaitu terdapat max dan min. Dan untuk nilai ekstrem dapat terjadi pada titik kritis jika titik ujung interval. Titik ujung interval biasanya ialah A dan B. Dan selanjutnya titik stasioner. Misalnya X sama dengan C, turunan pertama ialah V aksen kali C sama dengan 0. Dan untuk titik singular ialah misalkan F sama dengan C, maka turunan pertama dari V aksen tambah C sama dengan tidak terhingga atau tidak ada. Jadi selanjutnya kita masuk ke soal saja. Contoh soal ialah Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat ditambah 3 yang terletak pada selang 1 dan 3. Langkah pertama ialah mencari titik intervalnya. Di dalam soal titik interval sudah ada, yaitu 1 dan 3. Jadi X1 ini 3. Selanjutnya ialah mencari titik stasioner dengan rumus V aksen kali X sama dengan 0. Jadi kita masukkan soal. Turunan dari F aksen ialah Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat ditambah 3. Jadi turunan dari 4X pangkat 3 ialah 12X kuadrat ditambah 12X pangkat 2, turunannya ialah 24X dan 3 tidak ada turunannya. Selanjutnya kita faktorkan, yaitu dengan 12X ditambah 24X. X sama dengan 0. Jadi 12X ditambah 24 sama dengan 12X dipindah ruaskan 24 jadi min 24 dan X min 24 per 12 kita ruaskan juga jadi min 12 sama dengan 2. Jadi di sini sudah mendapatkan
X sama dengan 1, X sama dengan 3, X 0, dan X min 2. Oh, maaf. Setelah mendapatkan hasil tadi, langkah selanjutnya ialah substitusikan. Jadi kita masukkan X sama dengan 1. Jadi Y dalam kurung 1 sama dengan, masukkan soal tadi, 4 1 pangkat 3 ditambah 12 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3. Jadi 4 12 3 hasilnya 19. Selanjutnya ialah X sama dengan 3 dengan Y dalam kurung 3 bandingan 4, kita masukkan 3 ditambah 12 kurung 3 pangkat 3 ditambah 3. Hasilnya ialah 219. Selanjutnya adalah X sama dengan 0 sama dengan Y dalam kurung 0 sama dengan 4 0 pangkat 3 ditambah 12 0 kuadrat ditambah 3. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya adalah yang terakhir, X sama dengan 2 Y dalam kurung 2 ditambah 4 2 3 4 12 kali 2 kuadrat ditambah 3 sama dengan 83. Jadi telah terlihat hasilnya ialah yang untuk max ialah ini, dan yang minimum ialah 3. Contoh soal dari maksimum dan minimum. Diketahui sebuah rumah memakai daya listrik PLN dalam persamaan P dalam kurung T sama dengan 9T kuadrat dikurang T pangkat 3 ditambah 10, di mana P adalah daya dalam 1 watt dan T adalah waktu dalam 1 second. Tentukanlah pemakaian daya maksimum dan minimum pada rumah tersebut pada dalam waktu 2 dan 1. Jadi yang pertama ialah kita cari titik singgungnya. T2 dan T1. Yang kedua adalah kita cari titik stasioner. Itu dengan memasukkan rumus P aksen T sama dengan 0. Jadi 9T kuadrat sama dengan 18T dikurang T pangkat 3 sama dengan 3T kuadrat sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan menjadi T dalam kurung 18 kurang 3T sama dengan 0. Jadi T ialah 0, 18 dikurang 3 kita pindah ruaskan menjadi hasilnya T6. Selanjutnya adalah kita mencari titik singular.
Titik singular pada ini tidak ada, jadi kita lanjutkan untuk mensubstitusikannya. Di sini terdapat T2, T1, T0, dan T6. Kita masukkan T sama dengan 2, P di dalam kurung kita masukkan 2 sama dengan masukkan soal tadi 9 dalam kurung 2 kuadrat dikurang 2 pangkat 3 ditambah 10. Jadi 36 dikurang 8 tambah 10 hasilnya ialah 38. Selanjutnya ialah T sama dengan 1, P1 9 dalam kurang 1 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 3 ditambah 10 sama dengan 9 dikurang 1 ditambah 10 sama dengan 18. Selanjutnya ialah T0. P dengan 0 9 dalam kurung 0 kuadrat dikurang 0 pangkat 3 ditambah 10. Hasilnya ialah 10. Dan selanjutnya ialah T6. P dalam kurung 6 9 kita masukkan 6 kuadrat dikurang 6 pangkat 3 ditambah 10 sama dengan 118. Jadi setelah kita cari, kita dapat menentukan ialah nilai maksimumnya ialah 118 dan nilai minimumnya ialah 10. Sekian dari penjelasan materi saya hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.